Shalom saudara sekalian, apa kabarnya saudara pada hari ini? Kiranya kita semua senantiasa di dalam lindungan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan pada pagi ini, sebaiknya kita terlebih dahulu bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 6 ayatnya yang ke-8. Demikian dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Judul renungan, hidup mentang-mentang. Dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, mungkin pernah melihat seorang yang mempunyai andalan yang kuat di belakangnya. Ada kalanya ia ingin menunjukkan hal tersebut kepada teman-temannya dengan berlagak berani melakukan sesuatu, sekalipun melanggar peraturan. Karena dalam pikirannya, kalau ada masalah nanti ada yang mengurusnya. Jadi tidak perlu takut. Itulah sebabnya ia berbuat sesukanya. Maka perbuatan orang tersebut dapat dikatakan dengan kata mentang-mentang. Karena itu ia berbuat bebas sesuka hatinya tanpa takut dihukum, karena yang berkuasa adalah Bapaknya. Jika demikian, apakah orang tersebut dibenarkan? Tentu tidak. Karena bisa merusak dirinya, juga orang lain, serta tatanan peraturan yang ada, dan sebagai orang tua yang baik, tentu tidak akan setuju juga akan hal tersebut. Demikian dalam nats renungan kita ini, sekalipun kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama dengan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati, sehingga kita telah memperoleh jaminan keselamatan hidup yang kekal. Lantas bagaimana kehidupan kita sehari-hari di dunia yang fana ini? Bolehkah kita hidup dan berbuat semaunya, supaya berkat karunia semakin banyak? Tentu tidak demikian, kita memahaminya. Tetapi sekalipun kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, hidup kita telah diperuntukkan untuk Tuhan di dalam Yesus Kristus. Oleh kemuliaan Bapa kita di surga, tentu tidak menginginkan hidup kita dikuasai lagi oleh dosa atau kedagingan. Karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dunia tempat kita berkarya dan daging kita ini sifatnya hanyalah sementara, tidak kekal. Maka masihkah kita memberikannya lagi kepada yang tidak kekal, yaitu kepada hal-hal kedagingan dan kenikmatan sementara yang akhirnya membawa kita kembali ke dalam kerajaan maut? Tentulah tidak, tapi mari kita berserahkan diri kita, anggota-anggota tubuh kita, dan hidup kita yang singkat ini hanya kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.